Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Baiklah, perkenalkan saya Selvia Zainur dengan NIM 23050101 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menyampaikan analisis jurnal yang berjudul Keutamaan Membaca Al-Quran Menurut Al-Quran dan Hadis. Al-Quran adalah kitab suci umat muslim yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, dengan perantara malaikat Jibril, dan ditulis pada mushaf-mushaf yang penghabisan disampaikan kepada kita secara mutawatir. Membaca dan mempelajari Al-Quran merupakan ibadah yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas keutamaan membaca Al-Quran dalam hadis. Yang pertama adalah Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong di hari kiamat untuk para pembacanya. Sumber hadisnya adalah dari Abu Amamah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang kedua, keutamaannya adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran merupakan sebaik-baiknya manusia. Hadisnya dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Tirmizi. Keutamaan yang ketiga adalah untuk orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, maka kelak ia akan bersama para malaikatnya. Sumber hadisnya adalah dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Keutamaan yang keempat adalah untuk mereka yang belum lancar dalam membaca Al-Quran dan mengkhatamkan Al-Quran tidak boleh bersedih, sebab Allah tetap berikan 2 pahala. Sumber hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, dan orang yang membaca Al-Quran sedang ia masih terbata-bata, lagi berat dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Keutamaan yang kelima adalah Al-Quran dapat meningkatkan derajat kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumbernya adalah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, Al-Quran. Dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap huruf yang dibaca dalam Al-Quran memberikan pahala, dan pahala tersebut dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang artinya aktivitas membaca Al-Quran ini merupakan sumber ladang pahala yang sangat besar. Masya Allah ya. Nah, orang-orang yang membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh dapat menjadikan sarana untuk menghapus dosa-dosa. Jadi, membaca Al-Quran bukan sebagai amal ibadah saja, tetapi juga bisa sebagai bentuk taubat. Selanjutnya, keutamaan membaca Al-Quran dalam Al-Quran. Al-Quran memberikan petunjuk untuk umat manusia. Keutamaannya yang pertama adalah pahala dan berkah. Allah menjanjikan pahala yang besar bagi setiap huruf yang dibaca dari Al-Quran. Dari Quran Surah Al-Qiyamah ayat 16-19 yang artinya, maka kamilah yang menjelaskannya, ikutilah bacaannya dengan penuh perhatian. Maka ketika kami membacanya, sesungguhnya kamilah yang menyuruh kamu mengingatnya dan membacanya. Dia janganlah tergesa-gesa menggerakkan lidahmu untuk melakukan wahyu dalam ingatan.
Keutamaan membaca Al-Quran yang kedua adalah sebagai penyembuhan dan rahman. Al-Quran memiliki sifat penyembuhan bagi penyakit hati dan jiwa. Membaca Al-Quran dengan hati yang khusyuk dapat membawa rahmat dan penyembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surah Al-Isra, yang artinya kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin, sedangkan bagi orang-orang zalim Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Quran Surah Al-Isra. Kesimpulannya adalah keutamaan membaca Al-Quran menurut Al-Quran dan hadis mencerminkan pentingnya aktivitas ini dalam kehidupan seorang muslim. Dengan memahami makna ayat-ayat dan hadis-hadis terkait, umat Islam diharapkan mendapatkan inspirasi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui membaca, memahami, dan mengamalkan ajaran-ajaran kitab suci Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Demikian analisis yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.